Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam optimis, semangat, sukses, mulia, bahagia. Sahabat-sahabat Mentari Pagi yang luar biasa, pada pagi hari ini Mentari Pagi mengambil topik kritik. Sahabat-sahabat sekalian, bila seseorang mendapat kritik dari orang lain, biasanya akan timbul perasaan tidak nyaman di hatinya. Sejatinya, bila kritik itu disampaikan dengan benar, dengan cara yang santun, adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Karena dengan kritik itu, kita akan mengetahui kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam diri kita. Dan selanjutnya, kita akan mampu memperbaiki kekurangan dan kelemahan itu. Baik, sebagai ilustrasi, hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan yang pada saat itu rajanya memimpin sebuah perjalanan berburu. Dan di perjalanan itu, sang raja membawa pasukan yang cukup besar, termasuk panglima perang dan prajurit-prajuritnya untuk mengawal dirinya. Ketika memasuki sebuah hutan, mereka menjumpai sungai yang indah, sungai yang lebar, dengan air yang tidak terlalu dalam, kemudian bebatuan-bebatuan yang rapi, dan bila dipandang mata, sangat menyenangkan. Ketika mendekati jembatan sungai itu, tiba-tiba seorang prajurit menarik tali pelana kuda dari kuda yang ditunggangi sang raja. Dan sang raja pun terjatuh dari kudanya, luka dan berdarah. Kita bisa bayangkan betapa marahnya sang raja. Tanpa diketahui alasan apapun, seorang prajurit rendah menarik kudanya, menarik sang raja dari atas kuda dan terjatuh ke tanah. Kemudian sang raja bangkit dan semua yang hadir di situ terkejut, termasuk panglima perang. Kemudian sang raja memerintahkan kepada panglima, tangkap prajurit itu, kemudian hukum mati hari ini juga. Prajurit-prajurit lain saling berpandangan, penuh keheranan dan ketakutan karena salah seorang temannya akan dihukum mati pada hari itu juga. Sang prajurit yang tadi menarik pelana kuda sang raja pucat, kemudian dia memohon maaf kepada sang raja. Maaf raja. Maka sang raja membentak, mohon maaf prajuritku, hari ini kau harus kuhukum mati. Namun sebelum hukuman itu akan diberikan kepadamu, saya pertanyakan satu pertanyaan saja. Apa permintaan terakhirmu sebelum kau dihukum mati pada hari ini? Maka sang prajurit mengatakan dengan sedikit perasaan ketakutan, maaf sang raja, permintaan saya tidak banyak. Saya hanya minta tolong carikan sebatang pohon kayu yang besar yang beratnya sama dengan berat kuda dan tubuh Paduka Raja. Hanya itu permintaan saya. Kemudian sang raja menanyakan sekali lagi, hanya itu permintaanmu? Iya Paduka Raja. Maka sang raja memerintahkan prajurit yang lainnya, sekarang kalian cari pohon, sebatang kayu yang beratnya kurang lebih seberat kuda yang saya tunggangi ditambah dengan berat tubuh saya. Prajurit lain bergegas mencari pohon kayu itu, dan akhirnya pohon kayu besar
Mereka angkat bersama-sama. Lalu sang raja bertanya lagi kepada prajurit, apa yang akan kau lakukan dengan batang kayu ini? Paduka raja, saya mohon batang kayu itu diletakkan di jembatan di depan. Itu jawab prajurit. Apa maksudmu? Kata sang raja. Paduka raja, saya mencintai raja saya. Kalau batang kayu ini diletakkan di atas jembatan itu dan jembatannya tidak runtuh, saya rela dan ikhlas dihukum mati dengan cara apapun pada hari ini juga. Tetapi bila batang kayu diletakkan di atas jembatan itu, kemudian jembatannya tidak runtuh, maka saya mohon dibebaskan sang raja, karena saya masih punya anak dan istri yang butuh saya. Hanya itu permintaanmu? Ya, ya raja. Maka prajurit-prajurit itu mengangkat batang kayu itu dan meletakkan batang kayu itu di atas jembatan. Tanpa disangka, siapapun yang tidak menduga, jembatan itu runtuh dan jatuh ke sungai berkeping-keping. Semuanya terperanjat dan terkejut. Akhirnya sang raja bertanya kembali kepada prajurit, apa maksud semua ini, wahai prajuritku? Paduka raja yang saya cintai, beberapa bulan yang lalu Paduka memerintahkan saya mengantarkan sepucuk surat ke negeri seberang. Kemudian saya mencoba melewati jembatan ini, tapi ada seorang laki-laki tua mengatakan, maaf prajurit, Anda jangan melewati jembatan itu, karena jembatan itu sudah lapuk. Kalau Anda melewatinya, maka jembatan itu akan runtuh. Dan lelaki tua itu menunjukkan jalan, saya harus menyeberangi sungai yang dangkal. Dan akhirnya saya sampai ke negeri seberang, mengantarkan sepucuk surat yang Paduka suruh kepada saya. Lalu, apa maksud semua ini? Kata sang raja. Baik, Paduka raja yang saya cintai, tadi Paduka raja ingin menyeberangi jembatan itu. Saya tahu jembatan itu adalah jembatan yang lapuk. Saya tidak ingin raja saya yang saya cintai, yang saya hormati, mati hanya gara-gara menyeberangi jembatan itu, terjatuh ke sungai bersama kudanya. Saya ingin menyelamatkan Paduka dari peristiwa itu. Makanya secara tiba-tiba rasa cinta dan hormat saya itu memerintahkan saya untuk menarik tali pelana kuda dan raja pun terjatuh. Itukah maksudmu? Iya, Paduka raja. Baik, Panglima, tolong buka ikatan tangannya, bebaskan dia, dan mohon, Panglima, angkat dia jadi wakil Panglima, karena dia telah menyelamatkan saya dan kerajaan. Dengan selamatnya saya sebagai raja, maka kerajaan juga selamat dari peristiwa yang tidak diinginkan. Maka semua prajurit yang lainnya bertepuk tangan dengan gembira. Sahabat-sahabat sekalian, itulah nilai sebuah kritik. Kritik itu memang sebenarnya menyakitkan. Tidak nyaman perasaan orang yang menerima kritik. Mungkin ada perasaan tergores. Tapi ingat, sesungguhnya kritik itu adalah kepedulian seseorang yang mengetahui orang lain memiliki kelemahan, memiliki kekurangan, kemudian kelemahan kekurangan itu disampaikan dengan tujuan agar yang bersangkutan bisa memperbaiki diri, sehingga kehidupannya kedepannya lagi akan lebih baik, dan kekurangan kelemahan itu bisa dihilangkan. Oleh sebab itu ada dua hal yang perlu diingat. Ketika kita ingin mengkritik orang lain, kritiklah secara santun dengan penyampaian-penyampaian yang dapat diterima dengan pikiran dan akal sehat serta perasaan yang tenang, karena bahasa yang kita pergunakan adalah bahasa yang santun. Kemudian sebaiknya setelah kita kritik, kita mampu memberikan solusi alternatif jalan keluar dari kelemahan-kelemahan itu. Nah, kemudian yang kedua,
yang terpenting bagi orang yang menerima kritik, jangan emosi dulu, jangan marah dulu, jangan tersinggung dulu. Cermati isi kritiknya, pahami apa maksudnya. Kalau perlu pertanyakan, mengapa dia mengkritik kita. Selanjutnya, kita pahami pula solusi alternatif yang ditawarkan oleh sang pengkritik. Kalau itu memang benar secara logis dan membangun kehidupan kita ke depan, apakah sebagai seorang pemimpin, apakah sebagai seorang ayah, seorang pribadi biasa, dan seterusnya, sudah pasti itu sangat bermanfaat. Oleh sebab itu, mari kita mengkritik dengan santun, dan mari kita terbuka menerima kritik dari orang lain. Oke sahabat-sahabat yang luar biasa, sampai ketemu di Mentari Pagi selanjutnya. Sukses itu ada semuanya. Salam optimis, semangat, sukses, mulia, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.